Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mohon izin di sini saya Ratna Komala dari kelas Teknik Informatika Pagi ya. Untuk NIM sendiri 411202126. Mohon izin untuk sedikit mereview untuk materi sistem multimedia. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat untuk saya sendiri pun untuk orang lain. Baik, mohon izin langsung saja. Baik, dari pertemuan satu sendiri ini ada sistem multimedia ya. Mohon izin saya mungkin langsung rangkum ya gitu. Nah, langsung saja untuk pertemuan pertama ini multimedia. Tentu teman-teman sudah tahu ya apa itu multimedia ya. Ya, itu maaf tadi kameranya agak bayang. Mungkin udah tahu ya teman-teman apa itu multimedia. Di sini ada sedikit pengertian dari multimedia. Multi itu artinya banyak ya. Media dalam media Latin itu adalah sesuatu yang dipakai untuk menyampaikan. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan, saya lagi presentasi ini sama halnya contoh multimedia, yaitu multi menyampaikan ya. Kemudian untuk pengertian istilahnya sendiri, multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital yang lain. Ketika penggunaan akhir dari multimedia diperkenankan melakukan kontrol terhadap elemen-elemen multimedia. Di sini mungkin teman-teman sudah tahu sendiri ya, di sini ada gambar-gambarnya, ada gambar visi, ada gambar kamera, gitu kan, ada gambar untuk foto dan lain-lain ya. Mungkin teman-teman sudah tahu sendiri. Kemudian ini ada beberapa definisi lainnya. Sebelum kita ke materi yang lebih jauh gitu, kita alangkah lebih baiknya kan kita perkenalan dulu ya. Ini materi sangat dasar mungkin ya bagi teman-teman sekalian untuk pengertian dari multimedia sendiri. Baik, langsung saja ya. Mungkin ini ada beberapa definisi multimedia, ada tiga definisi ya. Pertama, beberapa aspek yang saling bersinergi antara teks, grafik, gambar, statis, animasi, film, dan suara. Kemudian yang kedua, kombinasi teks, grafik, suara, animasi, dan video. Yang ketiga, multimedia dapat diartikan sebagai penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Mungkin ini contohnya saya sendiri ya, saya langsung ngasih contoh biasanya gitu ya. Nah, saya menyampaikan seperti ini sama halnya ya tadi mungkin ada teksnya, ada suaranya juga, ada videonya, ada gambar saya gitu. Jadi, ini yang dimaksud multimedia. Jadi mungkin untuk beberapa ahli ini bisa dilihat di Google ya, sepertinya sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kemudian nih ada jenis-jenis multimedia. Nah, ini tentu ya, mungkin ada beberapa nih, ada sistem multimedia standalone, sistem multimedia berbasis jaringan, ya. Nah, ini untuk ininya. Nah, sistem multimedia standalone, ya. Standalone ini sistem komputer multimedia yang memiliki minimal storage hard disk, DVD room, dan lain-lain sebagainya. Dan alat inputnya ada contoh keyboard, mouse scanner, mic, dan lain-lain ya. Baik, mungkin itu ya apa yang dimaksud dengan multimedia sendiri. Ya, kemudian nih hasil penelitian tentang multimedia sendiri.
setelah di sini disampaikan ya, setelah lebih dari 3 hari pada umumnya manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan melalui apa? Yang pertama, tulisan itu sebesar 10%. Yang kedua, pesan audio 10%. Kemudian yang ketiga visual, 30% nih paling banyak visual. Dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan menjadi 80%. Nah, ini namanya multimedia disampaikan. Ini ya lebih besarnya dari visual sendiri ya. Teman-teman mungkin ada yang suka dengan tulisan, ada yang suka dengan pesan audio, ada yang suka dengan visual gitu kan. Itu tergantung kita sendiri ya. Mungkin itu kemudian kita lanjut pada dasar-dasar multimedia ya. Di sini ada beberapa dasar-dasar dari multimedia sendiri. Mungkin ini ada pengertian animasi. Animasi teman-teman sudah tahu ya pastinya. Animasi itu apa? Animasi adalah metode di mana sebuah bentuk atau objek dimanipulasi untuk menciptakan bentuk bergerak yang secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Ini objek yang dimaksud di sini adalah gambar manusia kita ya, gambar hewan, gambar tumbuhan, tulisan, teks gedung dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman udah sering melihat animasi-animasi ya. Ini objek animasinya, objek yang paling penting itu objek atau ada gambarnya ya tentu. Kemudian alur gerak-geriknya gitu ya. Baik, apa sih manfaat dari animasi sendiri? Nah, ini animasi itu bisa sebagai media promosi. Kemudian apalagi meningkatkan daya tarik gitu kan untuk kan di sini kita membicarakan tentang web ya. Tentang web kemudian efisien dalam memasarkan produk. Tuh kan sekarang tidak perlu kita langsung capek-capek harus ke pasar dulu, ke mall dulu, kadang gitu ya. Ya udah sekarang tinggal kita buka handphone, di situ biasanya udah ada ya aplikasi-aplikasi tertentu gitu kan, tinggal apa namanya platform-platform tuh tinggal kita klik-klik-klik apa yang kita sukai gitu kan, apa yang kita butuhkan gitu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, lebih informatif dan lebih mudah dipahami gitu ya, betul. Mengikuti perkembangan teknologi ya Allah, sekarang teknologi sudah semakin uh, canggih ya gitu. Jadi teman-teman semua uh, sayang-sayang gitu kalau misalkan kita tidak memanfaatkan teknologi ya gitu kan. Kemudian yang keenam, membantu presentasi. Ya ini saya presentasi seperti ini sangat membantu banget ya gitu kan. Mungkin yang dulunya kita ya kalau kuliah harus ke kampus dulu, harus membutuhkan waktu yang lumayan lah gitu. Tapi sekarang kan serba online ya, kita dimanapun dan kapan itu sebenarnya bisa untuk belajar gitu ya. Kemudian untuk pertemuan 3 ini ada pengenalan audio. Pasti audio sendiri. Nah, ini saya berbicara ini kan menghasilkan audio suara ya. Ini suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda, ya kan, agar dapat tertangkap oleh telinga manusia getaran tersebut. Nah, ya Allah, kuat minimal 20 detik per kali. Kemudian ini ada beberapa media audio mempunyai sifat yang khas gitu ya. Saya lagi batuk juga. Ya, maaf ya, jalan dulu ya. Kemudian yang selanjutnya ada sifat dari media audio sendiri gitu kan. Kemudian program audionya gitu ya, di sini pasti program audio itu merupakan program yang dirancang diperdengarkan kepada pendengar. Mungkin kayak saya juga nih ya, kayak yang apalagi phone card gitu ya, sudah tahu pasti teman-teman.
Kemudian ada software multimedia. Nah, tadi kan perangkat keras, ini perangkat lunak gitu ya. Nah, di sini ada bahasa pemrograman multimedia. Teman sudah ini ya, sudah tahu contohnya. C++ ya, Power Blender, Delphi, SQL, Visual Basic, dan Java itu sudah tidak asing lagi lah bagi teman-teman. Kemudian ada ini juga ya, sistem multimedia, perangkat lunaknya. Windows, Linux, Unix, Mac OS, gitu ya. Antivirus, gitu kan, itu maksudnya software. Ya, untuk mengolah teksnya juga ada, contohnya OpenWriter, Waywater, dan Abiboard, begitu. Teman-teman sudah tahu ya. Ya, ini ada siklus produksi konten multimedia. Mana sih kita untuk produksinya gitu kan? Ini ada siklus produksi ada 3 ya, ada pre-production, ada production, ada post-production. Kemudian ya, untuk digitalisasi sendiri ini ada apa sih? Sebuah proses mengubah bentuk analog menjadi digital. Apa-apa saja, image, audio, audio sampling, gitu, editing, itu termasuk ya, authoring, gitu ya, itu termasuk ya. Kemudian lanjut. Nah, tadi di atas sudah dijelaskan sedikit ya, udah sedikit. Ini ada sedikit lihat authoring. Authoring itu apa sih? Melibatkan menyusun strukturisasi dan menyajikan informasi dalam bentuk dokumen yang dibuat di beberapa media ya. Dan ada dimensi authoring, ada proses authoring. Nah, di sini terus authoring multimedia ada apa saja sih? Ada video production, animation, game, demo disc, dan interactive web store, presentation, simulation, prototipe, gitu ya. Masa sih apa saja sih membuat animasi gitu kan untuk langkah-langkahnya di sini adalah 9 poin ya. Saya agak maraton dia ini takut suruh habis waktunya. Ya lanjut metode kompresi data. Tidak tahu teman-teman mungkin ya. Metode kompresi dibagi kedua dan dictionary basic. Contohnya Lentil Zip 12 dan Statistical Basic. Contohnya Huffman Coding dan Arithmetic Coding. Itu ya. Dan algoritma juga, teman-teman sudah belajar ya. Masuk ke kompresi citra. Jadi kita udah belajar audio, suara, musik, video, ya. Ini ada citra. Ini untuk mengambil gambar ya, citra monokrom. Ini proses gambar-gambar pixelnya ya. Ini untuk monokrom sendiri. Kalau berwarna ya, warna. Ini sistem multimedia ya. Implementasinya ini di pertemuan alhamdulillah saya sudah mengimplementasikannya ya, untuk langkah-langkahnya ternyata ada di Google Sheet gitu ya. Ya bisa dipelajari. Alhamdulillah saya sudah buat di sini. Ini saya ada buat. Dan sini saya ada buat, ini ada home-nya, ada materi 1, apa sih, ada materi 2, materi 3, ada apa aja, gitu kan, ada lokasinya juga. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa di sharing ke teman-teman ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk sedikit memaparkan materi sistem multimedia ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk diri pribadi saya maupun untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.